Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yita Azmi dengan NIM 2305966 dari kelas 4D PGSD akan membuat video penjelasan singkat mengenai modul ajar digital yang telah saya buat. Jadi, saya membuat modul ajar digital tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dan saya mengambil bab 2, yaitu wujud zat dan perubahannya. Topiknya topik C, bagaimana wujud benda dapat berubah. Untuk model pembelajaran yang saya ambil atau yang saya pilih yaitu inquiry learning. Alasannya kenapa saya memilih model pembelajaran inquiry learning ini, karena inquiry learning ini mendorong siswa untuk aktif bertanya dan mencari jawabannya sendiri, juga mengasah keterampilan berpikir kritis yang dimana ini sangat berhubungan gitu ya, dan sangat berkaitan dengan mata pelajaran wujud zat, yang dimana wujud zat ini banyak fenomenanya yang harus dieksplorasi oleh siswa atau peserta didik. Jadi sangat masuk gitu inquiry learning dengan topik perubahan wujud zat. Seperti itu. Lalu untuk strategi dalam melaksanakan pembelajarannya di kelas, saya sudah membuat menyusun gitu ya. Ini ada yang E, kegiatan pembelajarannya, yang pastinya saya akan menyesuaikan dengan sintaks daripada inquiry learning sendiri. Yang pertama itu kegiatan orientasi. Jadi nanti peserta didik memulai, lalu absen, dan guru mengulas kembali materi minggu lalu yang masih berkaitan dengan perubahan wujud, dan menjelaskan materi yang akan dipelajari tentang perubahan wujud zat. Lalu juga guru memberikan contoh nyata mengenai perubahan wujud zat agar nanti siswanya terpancing gitu untuk memantik rasa penasaran siswa gitu. Seperti itu. Lalu peserta didik diminta menyimak dan menonton video. Setelah itu kegiatan inti merumuskan masalah. Ini merumuskan masalahnya seperti ini, lalu merumuskan hipotesis, lalu mengumpulkan data. Di sini mengumpulkan datanya ada C1, C2, dan C3. C1 yang mencair dan membeku itu dilakukan secara praktek gitu, dilakukan praktek atau eksperimen. Lalu untuk C2 dan C3-nya hanya menyimak video saja, karena jika dilakukan eksperimen gitu itu akan berbahaya, terlalu berbahaya gitu jika dilakukan di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Lalu selanjutnya setelah mengumpulkan data, siswa menguji hipotesis yang dibimbing oleh guru. Lalu yang terakhir merumuskan atau menarik kesimpulan. Sini nanti masing-masing kelompoknya mempresentasikan gitu hasil diskusi mereka. Lalu untuk kegiatan penutupnya mengapresiasi dan lain sebagainya. Itu untuk strategi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Lalu untuk hambatan atau tantangan yang dihadapi saat menyusun modul ini, itu yang pertama saat akan menyusun mengumpulkan data ini, karena di C2 dan di C3 ini sebenarnya sudah tertulis gitu ya untuk praktek-prakteknya, namun saya pikir kembali itu akan terlalu berbahaya jika dilakukan secara nyata gitu. Jadi makanya saya di sini hanya menyiapkan video dari proses atau praktek menguap dan mengembun dan menyublim dan terdisposisi. Lalu untuk hambatan yang kedua di asesmen penilaian, awalnya itu saya bingung akan seperti apa, namun setelah saya mencari referensi, ini yang saya dapatkan. Seperti itu. Mungkin sekian untuk video refleksi pribadi atau video penjelasan tentang modul yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.